Allahumma syaiban nafi'a, Allahumma syaiban nafi'a, Allahumma syaiban nafi'a. Foto tuh. Saya uangnya dong anak. Bayarin mas masih mau. Rasa tuku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan materi tentang jamak mator. Ya, kita mulai buku baru lagi atau judul yang baru lagi, yaitu tentang jamak mator. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-103 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat fardu itu atas orang-orang mukmin adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-103. Maka tidak boleh melakukan sholat fardu di luar waktunya kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Jadi muqaddimahnya yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat adalah alal mu'minin, atas orang-orang mukmin itu kitaban, ya. Kitaban mauquta, ya, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi sholat fardu itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan fadilah hujan. Di dalam kitab Al-Hakim, hadisnya sahih atau hasan, yaitu dalam kitab hadis riwayat Hakim nomor 2534. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singtani la turaddan au qala ma turaddani ad-du'a'u ingdan nida au ingdal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha wa tahtal mator. Adz-Dzahabi mengatakan hadis ini sahih, kalau Al-Albani mengatakan hasan. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua doa yang tidak ditolak atau jarang ditolak, yaitu satu, doa ketika dikumandangkan adzan, atau yang kedua di saat perang.
ketika pasukan saling memukul daging atau tubuh musuhnya. Juga doa di bawah curah hujan saat turun hujan. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini sahih menurut siapa tadi? Adz-Dzahabi, dan menurut Al-Albani hadis ini hasan, ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda dua doa yang tidak akan ditolak, ya, yaitu doa ketika dikumandangkan azan atau di saat perang, ya, ketika pasukan saling memukul daging atau tubuh musuhnya. Juga doa di bawah curahan hujan atau saat turun hujan, ya. Jadi ketika turun hujan, ya, itu adalah doa yang istijabah, ya, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi wa tahtal mator, ya, doa di bawahnya curahnya hujan atau saat turun hujan, ya. Jadi mari kita di waktu hujan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa yang kita inginkan, ya. Jadi di waktu hujan, ya, jadi waktu hujan itu tidak akan ditolak, ya, alias tempat itu adalah tempat istijabahnya doa. Terus selanjutnya, berhujan-hujan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan di dalam hadis riwayat Muslim, ya, nomor 2120, qala Anas asobana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matorun, qala fahassara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saubahu hatta asobahu minal mator, fakulna ya Rasulullah lima sona'ta hadza, qala li'annahu hadisu ahdin birabbihi ta'ala. Yang artinya, dari Anas, ia berkata, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyingkap pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal itu? Beliau menjawab, karena hujan ini barusan datang dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam riwayatnya Abu Dawud nomor 5100 disebutkan, kharraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khasyara saubahu anhu hatta asobahu. Beliau pun keluar lalu menyingkap pakaiannya sehingga terkena hujan, ya. Jadi ini babnya tadi apa? Yaitu berhujan-hujan termasuk sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadisnya ini bahwasanya seorang sahabat yang namanya Anas, ya, itu berkata, ketika kami diguyur hujan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menyingkapkan pakaiannya sehingga terkena hujan, ya. Jadi menyingkapkan pakaiannya sehingga tubuhnya atau kepalanya itu terkena air hujan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena hujan ini barusan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini Rasulullah SAW pengen tubuhnya itu terkena air hujan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi,
itu juga menjelaskan bahwasanya beliau Rasulullah SAW keluar lalu menyingkapkan pakaiannya sehingga terkena hujan. Ya, kalau hari ini kita banyak yang sudah meninggalkan hujan-hujan. Kadang-kadang kalau ada hujan malah ngiyup, ya. Tapi kalau Rasulullah SAW kalau hujan malah pakaiannya disingkapkan sehingga tubuhnya atau kepalanya bisa kena air hujan, dan air hujan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mazhab ulama seputar jamak sholat. Sedikitnya ada 3 mazhab dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, artinya demikianlah yang diamalkan oleh para ahli ilmu, bahwa tidak boleh menjamak 2 sholat kecuali pada saat shofar atau pada waktu di Arafah. Ya, ini pendapat yang pertama. Terus yang kedua, sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in memberikan keringanan untuk menjamak 2 sholat bagi orang yang sakit. Ini adalah pendapatnya Ahmad dan Ishaq. Yang ketiga, sedangkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa boleh menjamak 2 sholat itu pada waktu turun hujan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpendapat. Tadi bukan Syafi'i ya. Jadi ini adalah pendapat yang diambil oleh Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpendapat bahwa orang sakit boleh menjamak 2 sholat. Sunan At-Tirmidzi nomor 188. Ya, kalau tentang masalah hujan tadi berarti yang berpendapat boleh menjamak 2 sholat yaitu pada waktu turun hujan itu adalah Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Tapi Imam Syafi'i tidak berpendapat bahwa orang yang sakit boleh menjamak 2 sholat. Jadi ini 3 pendapat mazhab ya seputar tentang masalah jamak sholat ya. Terus yang selanjutnya, dalil jamak sholat karena hujan. Selanjutnya untuk meringkas digunakan istilah jamak mator sebagai ganti dari jamak sholat karena hujan. Ya, jadi sholat karena hujan itu diistilahkan adalah jamak mator, jamak karena hujan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1667, Ani bani Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar fi hadisi Waqi'i. Qala qultu li bani Abbasin lima fa'ala dzalik. Qala kaila yuhrija ummatahu. Wa fi hadisi Abi Muawiyah qila li bani Abbas ma arada ila dzalik. Qala arada alla yuhrija ummatahu. Yang artinya dari Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena ketakutan dan bukan pula karena hujan. Dalam hadis Waqi' katanya, aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, mengapa beliau lakukan hal itu? Dia menjawab, beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh bin Baz rahimakumullah menjelaskan lafal bukan karena hujan justru menunjukkan
bahwa ada kebiasaan untuk menjamak sholat karena hujan. Ya, jadi lafadz tadi apa yang mengatakan bukan pula karena hujan, ya itu menurut Syekh bin Bas rahimakumullah, ya, dia menjelaskan lafal bukan karena hujan itu justru menunjukkan bahwa ada kebiasaan untuk menjamak sholat karena hujan. Pemahaman ini dikuatkan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, juz 1 halaman 143, bab ta'akhiri zuhri ilal asar, ya, di dalam kitab Bukhari nomor 543. Ani bani Abbasin ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samaniyan dhuhra wal asra wal maghriba wal isya faqala ayyubu la'allahu fi lailatin matiratin qala asa. Bab mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat di Madinah sebanyak 7 dan 8, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Ayub berkata, barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan. Abu Sa'sa berkata bisa jadi. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis Malik nomor 387, an Abdullah bin Abbas annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Qala Malik ura dzalika kana fi matar. Ya, artinya dari Abdullah bin Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur dengan asar secara berjamaah dan sholat maghrib dengan sholat isya secara jamak, bukan karena ada ketakutan dan atau karena perjalanan. Malik berkata, saya melihatnya bahwa hal itu terjadi di saat hujan. Hadis riwayat Malik. Jadi ada keterangan nomor 1, apa tadi? Abu Sa'sah berkata, jadi dalam kitab 9 Imam Litwa Mustaka disebutkan Ibnu Abbas. Ini salah, yang benar adalah Abu Sa'sa karena beliaulah murid Ayub Asyangtiani, ya. Ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, karena ini sudah terdengar azan Isya, ya. Mungkin kita cukupi dulu sampai hadis yang sampai bab apa tadi? Dalil jamak sholat karena hujan atau dalil sholat jamak mator, ya. Ini tadi sudah kita baca beberapa hadis yang insya Allah nanti selanjutnya amal sahabat tentang jamak mator atau jamak sholat karena hujan. Insya Allah lain kali kita baca lagi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi memberikan tambahan ilmu kepada kita, sehingga apabila ada hujan maka kita diperbolehkan untuk menjamaknya. Kalau zuhur dengan asar, ya 4-4. Kalau maghrib di waktu maghrib hujan maka
dijamak maghrib dengan isya. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.